Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di hari yang mulia ini, hari Jumat, untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang mukallaf, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau ridwanullah taala alaihim. Kemudian senantiasa khatib pesankan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengerjakan segenap yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah adalah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat, dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala adalah keburukan bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia, apalagi di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang berada pada Jumat pertama di bulan Syawal tahun 1446 Hijriah. Kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun agama Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa saumi Ramadan, wa hijjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, kesaksian tiada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat, lalu membayarkan zakat, lalu berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang sanggup untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi puasa merupakan salah satu rukun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk mengisi bulan Ramadan yang telah lalu dari hadapan kita dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang telah kita kerjakan. Bulan Ramadan adalah syahrul juhud, bulan kedermawanan, syahrul siyam, bulan berpuasa, syahrul Quran, bulan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan. Syahrul Ata, bulan untuk memberikan, menyumbangkan segala bentuk kebaikan kepada kita. Dan bulan Ramadan itu meninggalkan banyak pelajaran bagi kita, sehingga para ulama mengatakan Ramadhanu madrasatun nata'allama minhu. Bulan Ramadan itu adalah bagaikan sebuah sekolah. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari bulan Ramadan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah pada bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan, kesanggupan bagi kita semua untuk mengerjakan puasa ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Lalu bulan Ramadan berlalu dari hadapan kita semua, dan alhamdulillah kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berpuasa sebaik mungkin insya-Allah. Lalu setelah bulan Ramadan pergi dengan ibadah puasa yang terdapat di dalamnya, apa yang bisa kita ambil? Apakah puasa berhenti dengan selesainya bulan Ramadan? Tidak. Masih ada puasa-puasa lain yang sunnah untuk kita kerjakan pada bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin siyamut dahri wa ayyamul bid sabihata thalatha asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Kata beliau, berpuasa 3 hari pada setiap bulan adalah seperti berpuasa 1 tahun. Terutama berpuasa pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah. Itu bagaikan berpuasa selama 1 tahun. Kenapa berpuasa 3 hari dikatakan berpuasa selama 1 tahun dari segi pahalanya? Karena minimal setiap
kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu bernilai 10 pahala. Kalau berpuasa 3 hari dalam sebulan, itu sama dengan 30 puasa, 30 pahala. Kemudian 30 pahala dikalikan menjadi 12, 360 pahala. Dan 360 pahala itu adalah jumlah hari dalam setahun, kalender Hijriah. Orang yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka dia mendapatkan seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Tidak ada yang sanggup berpuasa selama 1 tahun. Tapi dari segi pahala, dari segi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggapainya, kita bisa memperolehnya dengan berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Kemudian 3 hari yang utama itu adalah yang kita sebut dengan al-ayyamul bid, yaitu hari ketika bulan terang di langit, tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Kita usahakan untuk berpuasa. Apalagi pada bulan Syawal, di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengerjakan puasa sebanyak 6 hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shamat dahar." Barang siapa yang telah berpuasa pada bulan Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, hukumnya tidak wajib, hukumnya adalah sunnah. Dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW, "Faka'annama shamat dahar." Seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Tidak ada yang sanggup berpuasa selama 1 tahun penuh, tidak ada. Tapi kita bisa memperoleh pahala puasa selama 1 tahun kalau kita berpuasa wajib pada bulan Ramadan, lalu kita ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Para ulama menjelaskan bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan secara sekaligus 6 hari ataupun dipisah-pisah sepanjang bulan Syawal. Boleh di awal, di tengah, di akhir bulan Syawal. Meskipun para ulama seperti An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya puasa Syawal itu lebih utamanya adalah pada awal bulan Syawal. Tetapi mereka semua para ulama membolehkan untuk mengerjakan ibadah puasa bulan Syawal selama 6 hari, boleh terpisah-pisah maupun terputus-putus. Apalagi kalau seandainya bertemu dengan hari-hari yang dianjurkan kita berpuasa, maka di situ puasa-puasa sunnah boleh dijamak niatnya. Seperti pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Syawal, nantinya kita niatkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan sekaligus berpuasa al-ayyamul bid. Maka pahala yang didapatkan adalah pahala yang ganda. Puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa 3 hari atau puasa al-ayyamul bid selama 3 hari. Ataupun kalau bertemu dengan hari lain yang dianjurkan berpuasa, seperti hari Senin dan hari Kamis, maka seseorang menggabungkan beberapa niat puasa. Selama puasanya sama-sama puasa sunnah, maka dia mendapatkan beberapa keutamaan pahala. Dia berpuasa situl ayyam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia berpuasa 3 hari setiap bulan, dan juga berpuasa pada hari Senin dan Kamis kalau seandainya hari tersebut berkumpul dalam hari yang sama. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita mengerjakan atau dianjurkan untuk mengerjakan puasa Syawal? Para ulama mengatakan di antara hikmah dianjurkan kita kaum muslimin untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat kita berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin tidak ada di antara kita yang yakin seyakin-yakinnya bahwa pahala puasa saya sempurna. Pasti di sana ada kekurangannya. Ada hal-hal yang mengurangi ibadah puasa kita. Bahkan ada hal-hal yang merusak ibadah puasa kita. Dengan apa kita lengkapi? Dilengkapi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah untuk melengkapi ibadah puasa Ramadan kita. Sebagaimana kata ulama, sebagaimana salat rawatib ba'diyah. Seperti kita setelah selesai mengerjakan salat zuhur, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan salat rawatib 2 rakaat atau 4 rakaat. Apa fungsinya salat rawatib tersebut? Fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan yang terjadi dalam salat zuhur kita, salat wajib. Begitu pula dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam ibadah puasa kita, sehingga puasa tersebut menjadi sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita usahakan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bagaimanapun keadaan kita, kita usahakan berpuasa. Kemudian di antara hikmah dianjurkannya untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kata ulama, adalah untuk mengetahui apakah ibadah kita diterima di sisi Allah atau tidak.
Sebab suatu kebaikan, suatu amal soleh, suatu ketaatan, jika setelahnya lahir ketaatan-ketaatan yang lain, dan mudah bagi orang untuk melakukan ketaatan setelah dia melakukan suatu ketaatan, maka itu menandakan bahwa ketaatan yang pertama itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita bersedia berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu kalau setelah selesai bulan Ramadan, kita lengkapi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu merupakan tanda bahwasanya ibadah puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita berusaha untuk mengerjakan salat malam. Apakah itu tarawih, apakah itu tahajud, apakah itu witir. Maka setelah berlalu bulan Ramadan, maka hendaknya salat malam tersebut tetap kita biasakan. Bulan Ramadan berlalu, bukan berarti salat malam juga berlalu. Bulan Ramadan habis, bukan berarti salat malam tidak ada. Salat malam ada sepanjang tahun. Maka tetap kita usahakan untuk mengerjakan salat malam. Meskipun hanya beberapa rakaat. Meskipun hanya beberapa rakaat salat malam, salat tahajud, maka kita tetap usahakan. Di antara ciri ibadur Rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 64, Allah mengatakan wallazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan malam dalam keadaan sujud dan berdiri untuk beribadah kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menghabiskan malam hanya untuk tidur, tapi mereka menghabiskan malam untuk istirahat, untuk mengerjakan salat malam juga. Tidak tidur sepanjang malam. Dan itu merupakan salah satu ciri orang-orang yang dikatakan sebagai ibadur Rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah kasihi. Dan di antara ciri-ciri al-abrar, orang-orang yang selama kehidupannya penuh dengan kebaikan, apa ciri-ciri mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka pada malam hari mereka sedikit tidurnya, dan pada waktu sahur mereka bangun, lalu mereka berwudu dan mengerjakan salat untuk Allah Tabaraka wa taala. Usahakan kita semua bisa salat meskipun hanya beberapa rakaat saja. Kemudian kita tutup salat malam tersebut dengan salat witir, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya dengan bilangan yang ganjil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang biasa kita kerjakan pada bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Di mana-mana kita lihat kaum muslimin pada bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quranul Karim. Banyak yang berhasil menghatamkan sekian kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Itu adalah semangat yang luar biasa dari kaum muslimin pada bulan Ramadan ini untuk tilawatul Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia. Tapi apakah semangat tersebut masih bisa kita pertahankan setelah Ramadan berlalu dari hadapan kita? Apakah kita semua masih menyentuh mushaf di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita untuk kita baca? Atau kita biarkan Al-Quran tersimpan dalam laci, dalam lemari sampai berdebu, sampai datang bulan Ramadan yang berikutnya? Sebagai seorang muslim, kita seharusnya membiasakan diri kita untuk tilawatul Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa halaman, meskipun tidak sampai 1 juz. Dan untuk kita ketahui kaum muslimin rahimakumullah, kenapa para ulama membagi Al-Quran menjadi 30 juz? Dibaginya Al-Quran menjadi 30 juz, dan itu merupakan ijtihad para ulama, bukan hadis dari Nabi SAW. Dibagi menjadi 30 juz agar seorang muslim menghatamkan Al-Quran itu dalam sebulan, dengan arti dia membaca 1 juz dari Al-Quran setiap hari. Oleh sebab itu kita berusaha mempunyai wirid, mempunyai waktu di mana kita saat itu tilawah Al-Quran, setelah salat subuh, setelah salat maghrib dan sebagainya. Dari waktu-waktu yang tersedia bagi kita semua, kita usahakan untuk tilawatul Quran setiap hari. Jangan sampai kita semua menjadi orang yang akrab dengan Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Setelah itu kita tidak akrab lagi dengan Al-Quranul Karim. Dan pahala membaca Al-Quran luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 pahala. Tidak ada di dunia ini orang yang menyediakan ganjaran yang begitu besar atas suatu amalan baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 1 pahala.
Dan satu pahala tersebut dilipat gandakan sehingga menjadi 10. Kaum muslimin rahimakumullah, pahala kebaikan itu terus berlipat ganda. Dari satu kebaikan yang kita lakukan, minimal pahalanya 10 atau 100 atau 700 kali lipat pahalanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus menyediakan waktu. Apakah kita punya waktu? Kita pasti punya waktu kalau kita mau menyediakan waktu untuk tilawah Al-Qur'an. Tidak perlu banyak, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit, mungkin setengah jam. Kita semua mempunyai waktu. Kenapa di antara orang-orang yang saleh mereka bisa mengkhatamkan sekian juz dalam beberapa hari? Karena mereka menyediakan waktu. Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita tidak mampu? Karena memang kita tidak menyediakan waktu. Oleh sebab itu kita harus berupaya agar Al-Quran itu terus kita baca. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya dia akan menjadi pemberi syafaat bagi kalian pada hari kiamat. Tidak ada orang yang akan membantu kita pada hari kiamat. Orang tua kita akan menjauhi kita, anak kita akan menjauhi kita, istri kita akan menjauhi kita. Harta benda yang kita kumpulkan sekian tahun di dunia ini akan pergi dari kita. Siapa yang menjadi penolong kita? Kata Rasulullah SAW, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Dia akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya di dunia ini. Adapun anak kita, istri kita, keluarga kita, harta benda kita, semuanya akan menjauhi kita dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Hari kiamat itu adalah hari seorang saudara lari dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari bapaknya, dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya sekalipun, dari anak-anaknya. Kita semua yang membanggakan anak kita yang sukses ini, sukses dalam bidang ini, bidang itu. Apakah mereka bermanfaat bagi kita di hari kiamat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sahibatihi wa bani." Seseorang akan menjauhi istrinya dan menjauhi anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan ingatlah kita kaum muslimin bahwa hari kiamat itu disebut diantaranya dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan yang paling tinggi. Orang baik akan menyesal pada hari kiamat. Yang buruk perbuatannya selama di dunia juga akan menyesal pada hari kiamat. Orang yang baik menyesal, kenapa dulu saya tidak menambah kebaikan padahal saya punya waktu. Orang yang buruk perbuatannya selama di dunia, mereka juga akan menyesal di hari kiamat. Kenapa saya dulu berbuat buruk padahal Allah Subhanahu wa taala sediakan berbagai macam jalan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu kaum muslimin, kita harus kembali kepada kitab Rabbuna Allah Tabaraka wa taala dengan membacanya, dengan memahaminya, dengan mentilawahnya. Tidak ada orang yang merugi ketika dia akrab dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan kita berusaha mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita, mengendalikan kemarahan kita. Kita berusaha mengendalikan lisan kita, mengendalikan tangan kita, mengendalikan ucapan kita, mengendalikan mata pandangan kita dari semua al-muharramat, dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita setelah berlalunya bulan Ramadan untuk tetap menjaga anggota tubuh kita ini dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di bulan Ramadan, kalau kita ingin mengucapkan sesuatu yang buruk melalui lisan kita, maka kita akan ingat bahwa kita sedang berpuasa, sehingga kita hindari ucapan yang buruk tersebut. Kalau kita dalam bulan Ramadan kita mau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, teringat dalam hati kita bahwa kita sedang berpuasa, lalu kita semua menahan tangan kita dari mengambil sesuatu yang tidak hak bagi kita. Apakah perasaan seperti itu masih ada di luar bulan Ramadan? Itu yang harus kita pertahankan kaum muslimin rahimakumullah. Jangan Ramadan berlalu dengan semua yang ada di dalamnya, lalu kita kembali ke tabiat asal kita yang tidak mengenal halal wal haram dalam kehidupannya. Seorang muslim, dia mesti selektif. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Apakah ini boleh? Apakah ini dilarang? Semuanya harus dia pertimbangkan terlebih dahulu sebelum dia bertindak sesuatu. Jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga pendengaran kita, jaga kaki kita dari melangkah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan bi an yada' ta'amahu wa syarabahu."
Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata palsu, kata-kata yang penuh dengan kebohongan, kedustaan, dan dia mengamalkannya, dia terus mengerjakannya, maka pahala puasanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu kepada ibadah puasanya. Kita semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terperdaya dengan kehidupan di dunia ini. Hari ini kita hidup di dunia, tidak ada yang bisa menjamin kita akan hidup dalam waktu 5 menit lagi, 10 menit lagi, setengah jam lagi, sehari lagi. Tidak ada yang bisa menjaminnya. Oleh sebab itu seorang penyair mengatakan bahwasanya kematian itu adalah pasti dilewati oleh manusia. Wa man lam yamut bihaddis sayfi mata bighairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Barang siapa yang tidak mati karena ditebas oleh pedang, maka dia akan mati dengan cara yang lain. Beraneka ragam sebab kematian tersebut, namun yang pasti semuanya pasti merasakan kematian. Hidup kita di dunia ini kaum muslimin rahimakumullah adalah untuk beramal soleh sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wajibat wal mustahabbat. Ibadah-ibadah yang wajib yang terutama, solat 5 waktu dan berbagai macam ibadah wajib yang lainnya. Kemudian diikutkan dengan ibadah-ibadah yang mustahabbah. Jangan sampai waktu kita habis di dunia ini lalu kita masuk kubur, tidak ada ibadah yang kita kerjakan. Tidak ada ibadah yang dengannya kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya seseorang dalam kehidupan di dunia ini, sejak dia balik sampai dia meninggal dunia, itu adalah masa kerjanya untuk beramal soleh, untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan menyelamatkannya di akhirat kelak kecuali amal solehnya saja. Oleh sebab itu waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Apalagi yang lebih berharga bagi seorang hamba mukmin selain waktunya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya. Jangan disia-siakan. Sebagaimana Ibnu Hubairah mengatakan, al-waqtu anfasu ma unita bihifzihi wa urahu ashalu alaika ma yadhi'u. Waktu itu adalah barang paling mahal yang kalian diperintahkan untuk menjaganya. Tetapi aku lihat, kata Ibnu Hubairah, waktu itu paling mudah untuk tersia-siakan oleh kalian dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semakin lama kehidupan kita di dunia ini, maka artinya kehidupan kita selanjutnya alam barzah dan alam akhirat semakin dekat dengan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita waktu itu kecuali amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini. Berharga waktu seorang muslim itu. Dia mesti mengisinya dengan berbagai macam kebaikan. Ingatlah bahwa dunia ini akan fana, bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah akan suatu hari di mana kalian dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap diri menerima balasan atas perbuatan yang dilakukan di dunia ini secara sempurna. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sama sekali. Setiap kebaikan akan Allah balasi, setiap keburukan juga akan Allah balasi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dia akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala kebaikan kalian di mana? Pada hari kiamat. Di dunia ini terkadang orang melakukan kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan balasan dari manusia. Dia melakukan kebaikan, kadang-kadang orang tidak bersyukur kepadanya, tidak mengucapkan terima kasih sama sekali kepadanya. Bahkan seorang bapak berbuat baik kepada anaknya, anaknya tidak bersyukur. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya, istrinya tidak mensyukurinya. Di mana dia mendapatkan balasan yang sempurna atas setiap kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian akan diserahkan kepada kalian secara sempurna pada hari kiamat. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu kita yang ada ini kaum muslimin rahimakumullah. Ada dua nikmat di mana manusia banyak yang merugi dalam dua nikmat tersebut karena dia tidak manfaatkan kedua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Waktu sehat dan waktu kosong. Kata Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana banyak manusia yang merugi karena tidak memanfaatkan nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sehat. Kita yang hari ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka manfaatkan kesehatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-faragh, waktu kosong.
maka manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini hanya peduli dengan al-wajibat, dengan ibadah-ibadah yang wajib saja. Di samping al-wajibat masih ada ibadah-ibadah yang mustahabbat, ibadah-ibadah yang sunnah. Bersemangatlah mengerjakan al-wajibat, ibadah-ibadah yang wajib, tapi jangan lupa untuk melengkapi ibadah yang wajib-wajib itu dengan ibadah yang sunnah. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan menjadi orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum.